sedikit mereview tentang buku Utuh Tapi Tidak Cemara dari Mas Koko Ganteng. Oke, jadi di buku Utuh Tapi Tidak Cemara ini tuh menceritakan tentang bertahan dan menerima diri. Di buku cerita Utuh Tapi Tidak Cemara ini tuh bukunya, dari isi bukunya itu dekat banget nih dengan kehidupan sehari-hari kita tentunya ya. Dari judulnya aja kita tuh udah bisa diajak berpikir nih bahwa hidup itu tidak harus selalu terlihat sempurna gitu kan, untuk bisa dibilang dengan kata-kata utuh gitu kan ya. Tidak semua orang tuh hidupnya selalu bahagia, rapi, terlihat indah seperti pohon cemara, tapi itu bukan berarti hidupnya gagal ya. Lanjut, di sini aku juga sedikit membaca ya teman-teman. Dari isi buku ini terdiri dari cerita-cerita pendek yang membahas soal perasaan manusia. Jadi ada tentang kecewa nih, kehilangan, capek menjalani hidup, sampai proses pelan-pelan berdamai nih dengan diri sendiri. Ya ceritanya sederhana, tidak ribet, dan justru karena itu terasa nyata. Banyak bagian yang membuat pembaca merasa, oh ini aku banget nih gitu kan, kayak sesuai banget nih kayak yang ada di kehidupan aku. Terus bahasa yang digunakan juga ringan, mudah dipahami. Terus tidak banyak kata-kata berat atau istilah yang rumit. Jadi ya kita bisa mencerna apa yang ada di dalam cerita ini. Saat membaca juga rasanya seperti sedang diajak ngobrol nih, bukan seperti sedang membaca buku yang menggurui. Setiap cerita juga mengalir apa adanya, tanpa paksaan untuk memberi nasihat atau tetapi tetap meninggalkan pesan yang bisa direnungkan seperti itu. Di sini juga di dalam buku ini ada kelebihan dan kekurangannya nih. Aku mau membacakan dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan utama dari buku ini itu kedekatan ceritanya nih dengan pembaca tokoh di dalamnya digambarkan seperti manusia biasa yang punya rasa lelah, sedih, dan bingung dengan hidupnya sendiri. Mereka tidak selalu kuat, tapi tetap berusaha untuk bertahan. Hal ini membuat pembaca ini merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah hidup. Seperti itu. Selain itu juga, buku ini juga meningkatkan bahwa hidup tidak perlu selalu terlihat sempurna. Kita boleh lelah, kita boleh sedih, dan boleh merasa gagal, tapi tidak menggurui nilai diri kita sebagai manusia. Pesan seperti ini terasa relevan, apalagi di zaman sekarang ini nih, ketika banyak orang merasa tertekan karena membandingkan hidupnya kita nih dengan orang lain, terutama lewat media sosial. Pasti teman-teman merasakan seperti itu ya. Ya tentunya saya juga seperti itu. Namun buku ini juga selain ada kelebihan juga ada kekurangan nih. Bagi pembaca yang suka cerita dengan konflik besar atau alur yang menegangkan, buku ini yang mungkin terasa lebih agak datar. Ceritanya juga lebih fokus ke perasaan nih daripada kejadian gitu. Jadi tidak banyak kejutan yang membuat pembaca itu terpacu untuk terus membaca cepat. Kemudian beberapa tema cerita dari buku ini terasa mirip dengan satu sama lain. Jika dibaca sekaligus, mungkin ada kemungkinan nih pembaca merasa ceritanya agak diulang-ulang lagi gitu kan. Terus penggambaran tokohnya juga tidak terlalu mendalam karena ceritanya relatif singkat, sehingga pembaca tidak selalu mengenal tokoh secara dekat. Seperti itu. Walaupun seperti itu, di buku Utuh Tapi Tidak Cemara ini tetap menjadi buku yang nyaman untuk dibaca loh teman-teman semua. Terutama nih saat pembaca sedang butuh bacaan ringan yang menenangkan. Buku ini juga cocok nih dibaca pelan-pelan, santai aja, dibawa santai, karena tidak harus diselesaikan sekaligus. Jadi cerita-cerita di dalam buku ini tuh hampir sama ya dari setiap alurnya. Di sini tuh ada beberapa judul ya, ada Rumahku Berisik, kemudian Bagaimana Rasanya Punya Bapak, Suara-suara Anak Yang Tak Disuarakan, Pak, Bu, Aku Pulang Tanpa Dendam. Wah ini menarik banget nih buat teman-teman semua nih. Teman-teman perlu membaca ini ya. Oke. Terus tidak harus diselesaikan ya teman-teman, pelan-pelan aja bacanya, santai aja, oke? Terus setiap ceritanya bisa menjadi teman refleksi di sela-sela kesibukan, seperti itu.
Mungkin teman-teman lagi gabut nih, baca buku ini seperti itu. Dari keseluruhan nih, buku ini tuh menyampaikan pesan sederhana tapi penting. Menjadi utuh tidak harus selalu terlihat bahagia atau kuat. Setiap orang punya luka dan prosesnya masing-masing ya. Utuh tapi tidak cemara ini cocok dibaca oleh siapa saja yang sedang belajar menerima diri dan memahami bahwa hidup itu tidak harus selalu sempurna, dan memang tidak sempurna ya teman-teman semua, tapi layak untuk dijalankan seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk dibaca ya teman-teman semua. Utuh tapi tidak cemara. Terima kasih.